Jadi yang lain itu adalah adjunct, ya istilahnya kalau bahasa Inggris, adjunct professor. Selamat siang sahabat literasi, salam sehat, salam kemerdekaan. Kebetulan hari ini 17 Agustus 2021, Indonesia sudah 76 tahun merdeka. Merdeka! Ya, kita kembali bertemu di podcast literasi dan komunikasi, podcast yang mendiskusikan isu-isu seputar pendidikan, buku, sekolah, beasiswa, dan hal-hal terkait dengan literasi dan komunikasi. Intinya kita mau coba memberikan kontribusi kepada masyarakat, kepada teman-teman, seluruh sahabat literasi yang ingin mendapatkan semangat atau pembelajaran hidup dari teman-teman yang sudah atau sedang studi di berbagai penjuru dunia. Orang-orang hebat tentunya yang perlu kita dengarkan karena mereka juga punya pengalaman yang mungkin sama dengan kita. Hanya saat ini teman-teman itu sudah lebih dulu dan harapan kita bisa menyusul setelah itu. Ya, kali ini kita akan bicara dengan Kak Dian Numanturuan. Beliau juga orang hebat, seorang wanita yang tangguh karena menyelesaikan studi itu bukan hal yang mudah, apalagi jenjangnya juga pasca sarjana begitu. Baik, langsung kita sapa beliau. Selamat siang Kak Dian, apa kabar? Selamat siang Bung Raja, sahabat literasi, kabar baik. Wah. Semoga sehat-sehat juga ya Bung. Iya, terima kasih. Itu di belakangnya Kak Dian itu kayaknya satu pemandangan gedung-gedung pencakar langit begitu ya. Cakep benar. Gitu. Oke, Kak Dian, kita dapat informasi nih seputar ya sepak terjang Kak Dian dalam hal studi ya. Informasinya Kak Dian baru atau beberapa waktu terakhir ini menyelesaikan studi. Studinya juga sahabat literasi bukan main-main, ini studi yang sangat penting saat ini karena Indonesia kan lagi perlu sesuatu konsep komunikasi yang penting yang harus dikedepankan begitu. Nah, ini beliau juga tampaknya lulusnya dari komunikasi begitu. Langsung mungkin Kak Dian boleh ceritakan studi di mana Kak, di kampus apa dan kenapa pilih prodi itu Kak? Iya, ini makasih kesempatannya Bung untuk berbagi kepada sahabat literasi. Jadi saya itu bersyukur mendapat kesempatan untuk kuliah S2 di Public Relations and Corporate Communications atau kalau bahasa Indonesianya hubungan masyarakat ya dan komunikasi korporat di Georgetown University. Nah, sedikit mungkin pendengar Georgetown itu di Amerika ya? Benar, di Amerika, di Washington DC. Okay. Nah, itu mungkin nggak banyak yang familiar, tapi sebenarnya Georgetown ini adalah salah satu universitas tertua, didirikan 1776, dan itu adalah salah satu universitas terbaik juga. Khususnya kalau untuk komunikasi, itu masuk ke top 5 atau top 10 gitu ya, selama bertahun-tahun gitu. Dan menariknya nih, Bung Raja, tidak seperti universitas pada umumnya, di Georgetown ini untuk jurusan saya dan di fakultas saya di School of Continuing Studies itu dosennya yang tetap cuma satu. Jadi yang lain itu adalah yang tetap cuma satu. Yang lain itu undangan, dosen terbang gitu. Iya, jadi yang lain itu adalah adjunct, ya istilahnya kalau bahasa Inggris, adjunct professor. Mereka itu full time profesional di bidang komunikasi dan mengajar ya part time. Jadi part time itu bukan berarti bahwa satu mata kuliah diajar oleh beberapa dosen, bukan. Jadi dia tetap memegang satu mata kuliah. Dan kenapa ini menjadi sesuatu yang baik? Karena ilmu yang diberikan tuh jadi relevan. Kalau ini sedikit menyentuh nih jadinya tentang gimana sistem perkuliahan di Amerika. Jadi di Georgetown ya, bisa saya katakan, itu kan yang pertama itu kelas itu sangat dinamis ya, dalam artian itu banyak sekali berdiskusi. Kemudian yang kedua, kekasan dari dosen tadi yang dia adalah profesional. Nah, di kelas itu kita memang sudah sejak awal dibilang apapun yang kita bicarakan di kelas, itu adalah untuk di kelas saja. Jadi tidak boleh kayak misalnya dosen itu bercerita tentang rahasia perusahaannya. Maksud dia adalah supaya kita menelaah ya dari pelajaran yang terjadi dari kelas tersebut. Nah, itu tidak boleh kita keluarkan. Jadi dosen itu punya keleluasan untuk berbagi. Dia juga tidak khawatir karena dia percaya
kita tidak akan keluar dari kelas informasi tersebut. Menarik ya, karena artinya dosen bukan sekedar akademisi, tapi juga praktisi ya, yang langsung bisa relate dengan masyarakat begitu, dengan kebutuhan pasar begitu ya. Oke, nah, benar. Ya, Kak Dian selama studi berapa lama nih kira-kira? Berapa tahun di sana? Saya 2 tahun pas. Jadi mulai 2016 selesai itu mulai 2016 Januari, selesai Januari 2018. Oke, berarti 2 tahun di Amerika dengan menggunakan dolar ini kan bukan angka yang murah juga begitu ya. Nah, kalau boleh tahu, iya. itu gimana pembiayaan itu Kak? Apakah memang punya tabungan atau seperti apa? Ya, jadi untuk pembiayaannya itu memang Amerika adalah negara yang cukup mahal ya untuk pendidikannya. Nanti teman-teman juga bisa ngecek kalau misalnya untuk warga negaranya sendiri itu ada tuition atau SPP yang khusus. Tetapi kalau untuk mahasiswa internasional memang itu biayanya bisa beberapa kali lipat gitu ya. Nah, tetapi yang perlu dipertimbangkan juga adalah kualitasnya gitu. Jadi kita bukan cuma melihat ini tuitionnya tinggi, atau kalau saya ya pribadi pada saat saya memikirkan tentang kuliah di mana itu, saya juga melihat apa kira-kira yang bisa saya bawa setelah selesai. Karena kan orang bisa jadi pertimbangannya lain ya, gitu. Oh, negaranya kah, atau karena mungkin pengen merasakan budaya yang lain gitu ya. Tapi kalau misalnya kita melihat dari sisi pendidikannya, menurut saya dari pengalaman saya, pendidikan di Amerika itu untuk di Georgetown itu berkualitas, kemudian dengan istilahnya dana yang dibayarkan itu pun memang kelihatan lah kualitasnya. Dan ini mungkin bisa lebih dibuktikan seperti ini ya. Teman-teman saya itu banyak yang dia sambil kerja sambil kuliah. Artinya apa? Dia itu biaya dengan biaya sendiri. Jadi walaupun mereka warga negara Amerika bukan berarti SPP-nya kecil, tetap bagi orang sana juga mahal. Nah, mereka rela untuk membayar harga segitu dan sampai istilahnya habis kerja kuliah karena dia tahu bahwa ini kualitas yang dia cari. Oke, artinya itu menarik ya, karena setiap orang yang berkuliah itu dia merasa memang membutuhkan hal-hal yang dia dapatkan di perkuliahan gitu ya. Salah satu yang jadi pertimbangan ini yang bisa dilihat adalah LinkedIn. Jadi misalnya teman-teman sudah dapat misalnya top 3 nih pilihan, tapi bingung dari 3 ini milih yang mana, coba lihat di LinkedIn, lihat alumni dari sekolah tersebut, dari program yang sahabat literasi pilih, itu gimana sih kondisi karirnya, kalau memang ini yang track karir ya, atau misalnya sebagai track dosen, nah ini gimana perkembangan dia sesudah lulus gitu, apakah terlihat gitu ya kan memang ada perubahan atau memang sesuai jurusan Bung Raja. Jadi kalau misalnya sesuai jurusan kita bisa ngelihat bahwa ini ternyata jurusannya atau kuliah yang dia dapatkan itu berarti relevan kan dengan karir yang dia ambil. Oke, nah kalau tadi kan Kak Dian bilang bahwa mahasiswa-mahasiswa yang warga negara Amerika itu bekerja, berangkat kuliah. Nah kalau Kak Dian sendiri gimana nih pembiayaannya sana? Apakah memang punya tabungan lalu berangkat ke Amerika atau seperti apa? Iya, jadi ini saya bersyukur sih Bung Raja karena saya mendapatkan beasiswa LPDP. Nah, LPDP ini dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia ini kalau boleh dikata adalah salah satu beasiswa yang cukup murah hati. Oke, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan ya, betul, LPDP itu. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Benar. Oke. Supaya kita pasti nih kan nanti LPDP ya artinya dari Kementerian Keuangan. Okay. Dapat beasiswa dari LPDP untuk studi selama di Amerika 2 tahun ya. Iya. Oke. Okay. Nah itu menarik tuh. Gimana kemarin caranya Kak Dian bisa dapat? Gimana caranya kemarin dapat? Boleh dong bagikan sedikit tips dan triknya kepada teman-teman, kepada sahabat literasi. Iya. Jadi senang sekali. Jadi ini aku akan mix menceritakannya dua-duanya ya Bung Raja ya. Jadi proses melamar beasiswa LPDP dan juga melamar sekolahnya. Karena
itu adalah dua entitas, dua hal yang berbeda. Jadi sebagai calon beasiswa kita tetap harus melamar beasiswanya dan kita punya tanggung jawab untuk melamar sekolahnya gitu. Jadi melamar sekolah itu bukan adalah tanggung jawab LPDP melainkan tanggung jawab dari calon penerima beasiswa. Nah, dari kebetulan waktu itu saya meniatkan diri untuk mendapatkan sekolahnya dulu, Bung Raja. Jadi sebelum saya melamar LPDP, karena waktu itu belum dibuka, saya sudah mempersiapkan diri untuk melamar sekolah di Amerika. Yang kurang lebih itu butuh waktu sebenarnya 1 tahun. 1 tahun itu termasuk istilahnya persiapan TOEFL gitu ya. Kemudian kalau tergantung jurusan, kita perlu persiapan GRE atau GMAT. GRE atau GMAT itu adalah ujian khusus yang diminta tergantung universitasnya. Jadi ada universitas yang mewajibkan GRE seperti Georgetown, ada yang mewajibkan GMAT. Contohnya program-program MBA biasanya mewajibkan GMAT dan ada yang tidak mewajibkan sama sekali. Nah, jadi seluruh proses itu kemudian menyiapkan esai dan lamaran ke sekolah masing-masing. Nah, perlu dicatat tadi menyambung pertanyaan Bung Raja tadi, seluruh proses ini kan itu ditanggung oleh saya sendiri. Nah, pastilah butuh modal ya, karena namanya tes TOEFL yang internasional itu tidak murah. Kemudian juga transkrip nilai kita di Indonesia itu harus diakreditasi oleh sebuah badan di Amerika namanya ECE. Itu juga tidak murah karena kita harus kirim dokumennya dan biaya akreditasinya. Nah, tapi saat itu saya mempertimbangkan kalau misalnya saya dapat beasiswa, nah yang saya bisa bagian dari beasiswa itu bisa saya sisihkan lah, anggap aja saya membayar di depan. Nah, itu saya jadi ingin menguatkan teman-teman yang istilahnya merasa bahwa aduh saya nggak bisa bergerak nih karena saya nggak punya karena biayanya besar ya. Kalau menurut saya sih memang kalau untuk mendapat sesuatu kita terus pasti harus ada yang di ini ya, harus ada modal harga seperti gitu itu. ya. Jadi nggak bisa istilahnya sama sekali mengharapkan nol gitu. Ada harga, iya, nggak bisa mengharapkan sama sekali nol dan karena melamar beasiswa LPDP juga akan ada biayanya pasti, ya. Kita harus ngurusin transkrip nilai, ijazahnya misalnya belum keluar, kita juga harus ngurus mungkin kalau kota tempat tinggalnya berbeda, ya kan, kita harus urus perjalanan ke tempat wawancara. Jadi sorry saya kembali untuk yang beasiswa LPDP sendiri, waktu itu waktu tahun 2015 saya melamar itu buka deadline-nya bulan Maret. Jadi karena saya sudah punya semua persyaratan, udah saya lengkapi. Nah, ini tips nih buat Sobat Literasi, jangan nunggu sampai hari terakhir untuk upload. Karena mungkin se-Indonesia Raya. Jadi bisa itu ya, bisa nanti rush juga itu ya. Servernya bisa keras ya. Oke. Bener, dan nanti kita yang deg-degan gitu. Kadang kalau udah deg-degan kan jadi nggak baca lagi, oh ternyata harus misalnya bentuknya PDF. Oh yang ini harusnya bentuk JPEG. Nah itu teman-teman jangan lupa diperhatikan. Kemudian juga pertanyaannya saya perhatikan masih sama ya, jadi nanti diminta nama dan keterangan lainnya, kemudian nanti akan ditanyakan soal riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan. Nah kalau tips dari saya adalah, saya jurusan S1-nya berbeda dengan S2, ya. Jadi mungkin ada juga sobat, iya, saya S1-nya desain, Bung Raja. Wow. Iya, ya. Jadi tapi pengalaman kerja saya memang sudah di bidang komunikasi sudah cukup lama ya, ada sekitar waktu itu jadinya total sekitar 6-8 tahun. Nah, jadi tapi kan bagaimana kita mengungkapkan hal itu di dalam lamaran kita? Bahwasannya pengalaman kita ini relevan dengan jurusan yang kita pilih. Karena begini nih, Sobat Literasi dan Bung Raja pasti juga tahu ya, pemerintah ini kan kayak invest ya, kita mau invest ke tunas-tunas bangsa. Nah, investasinya itu akan efektif nggak? Gitu, ya kan? Jadi jangan sampai misalnya udah selesai, ternyata nggak dijalanin, ilmunya ya bukan kebuang ya, maksudnya jadi kayak nggak efektif gitu ya, nggak terpakai. Atau amit-amit jangan sampai ini nggak selesai gitu, karena mungkin nggak mampu mengikuti mata kuliah, atau mungkin tiba-tiba minatnya di tengah jalan berubah gitu. Jadi itu kalau saya selalu ditanya apa sih sebenarnya kiatnya, kalau saya sih bilangnya beasiswa apapun, kasih lihat kepada tim seleksi
bahwa kamu adalah kandidat yang tepat karena kamu memang akan menyelesaikan pendidikan dan mereka itu make the right decision to invest on you. Gitu. Nah, kalau tadi Kak Dian sebutkan, Kak Dian sudah 6-8 tahun sebelum dapat beasiswa LPDP bekerja di bidang komunikasi gitu kayak. Kalau boleh tahu kerja di mana sih Kak? Kayaknya keren banget nih kerjanya. Iya. Jadi sebelumnya saya pernah bekerja di salah satu event organizer yang gede ya, salah satu event organizer nasional. Kemudian saya juga bekerja di kedutaan besar asing sebelum saya mendapat beasiswa ini. Nah ini juga menarik nih Bung Raja pertanyaannya, karena terus terang saya khawatir saat itu, wah nanti ditanya, kamu kan kerja di kedutaan asing ya, kenapa kamu memang adalah kandidat yang tepat untuk mendapatkan beasiswa dari negara Indonesia. Kenapa nggak dari negara tempat kamu selama ini bekerja? Gitu. Betul. Nah, jadi itu hal-hal yang juga perlu saya merasa perlu menjelaskan di esai saya. Dan pada saat wawancara juga ditanya itu teman sobat literasi. Wow. Jadi apa ini yang menjadi jawabannya Kak Dian waktu ditanya itu? Kok ya, pekerjaannya ini, kok ambilnya ini? Gitu. Iya, jadi sahabat literasi yang memang saya kerjakan pada saat itu adalah menjembatani antara pemerintah di tempat pemerintah asing tersebut dan pemerintah Indonesia melalui program budaya, program pendidikan dan lain sebagainya. Jadi memang kita sebagai sebagai warga Indonesia yang bekerja di kedutaan tersebut, kita justru adalah garda terdepannya nih. Gitu loh. Kita yang buka pintu misalnya kepada rekan yang kita ajak bekerja sama atau organisasi yang kita ajak kerja sama atau pemerintahan daerah yang kita ajak kerja sama. Itu sih yang saya jelaskan. Nah, itu menarik Kak Dian, karena ternyata memang Kak Dian juga memang punya korelasi yang kuat ya antara pekerjaan yang sebelumnya dengan bidang studi. Kan tadi kan komunikasi antar pemerintah gitu ya. Government communication begitu kan, PR gitu. Itu kan menarik karena memang ketika menghubungkan satu negara dengan negara lain kan memang perlu komunikasi yang cair begitu ya. Nah, saat ini Kak Dian kerja di mana sih Kak? Kalau boleh tahu? Iya, jadi saya beruntung karena nafasnya ini sesuai ya dengan semangatnya LPDP. Mengabdi untuk negeri. Iya, jadi saya sesudah selesai saya bekerjanya di aplikasi karya anak bangsa atau Gojek. Oh, Gojek. Nah, ada menteri juga ya dari situ ya. Iya, alumni ya. Atau nanti Kak dia jadi menteri juga kan. Menteri Pemberdayaan Perempuan. Aduh. Amin ya. Oh iya. Tanggung jawabnya besar. Iya dong, tanggung jawabnya selalu besar. Nah, Kak Dian boleh dong dapat bocoran. Saya kok dapat info itu Gojek juga katanya memberikan beasiswa ya Kak ya? Iya Kak? Iya, aduh nih. Boleh dong, dibocorin boleh nggak sih? Oh boleh. Bung Raja nih telinganya di mana-mana nih, luar biasa nih. Nggak, paling nggak kan teman-teman kan nanti lihat nih, wah ada LPDP, ada kan supaya kita juga berbagi kepada teman-teman. Iya. Jadi ini juga menarik karena saya terlibat sebagai salah satu tim inti. Nah itu kan betul Gojek, kan tim inti kan, apalagi berarti kan tahu nih dalam-dalamnya. Gimana Kak? Karena justru pengalaman saya di LPDP gitu, jadi saya dilibatkan karena itu. Jadi seperti sahabat literasi ketahui di Gojek itu kan salah satu garda terdepannya adalah mitra kami ya, mitra driver. Nah kami per tahun lalu itu pertama kali kita mencetuskan beasiswa Gojek itu angkatan pertama dengan pemikiran adalah kita ingin membantu agar bisa memberikan kualitas hidup yang lebih baik ya. Nah, jadi pemikirannya saat itu adalah memberikan pendidikan yang setelah kita adakan kita cek apa yang kira-kira paling tepat itu adalah D3 dengan pemikiran adalah siap kerja ya, karena biasanya D3 itu di Politeknik ya, Politeknik Negeri Bung Raja, Politeknik Negeri unggulan, karena itu kan D3 itu fokus kepada praktek. Jadi harapan kita para penerima beasiswa ini sesudah bekerja dia dapat segera mendapatkan sesudah lulus bisa dapat segera mendapatkan kerja gitu. Ya, sekolah vokasi ya. Iya. Okay. Yang melamar itu tahun lalu angkatan pertama ada 5.000 orang. Wow, 5.000. Wah, banyak banget. Oke, yang diterima? Ya, dan ini sebagai catatan 5.000 itu adalah itu ini benar-benar internal
maksudnya nggak boleh orang luar ya, itu berarti semua di kita. Yang diterima ada 10 orang untuk beasiswa angkatan pertama. Oke, 10 Ya. orang. Nah ini berarti tahun ini dibuka lagi? Tahun ini sudah dibuka dan sudah selesai seleksinya. Tahun ini juga masih sama ribuan. Saya angka tepatnya saya lupa berapa yang melamar, dan ada 14 beasiswan dari berbagai kota ya, dari ujung Sumatera sampai dari timur Indonesia yang mendapatkan beasiswa ini. Artinya nanti artinya yang diberikan beasiswa ini adalah para keluarga besarnya Gojek atau juga orang luar umum yang belum bergabung dengan Gojek? Enggak, anak mitra, jadi spesifik anak mitra. Oke, anak mitra. Iya, Berarti Gojek iya. juga memperhatikan masa depan para membernya gitu ya. Ketika mitra itu sudah bekerja sekian lama, mungkin salah satu syaratnya gitu ya. Lalu ketika itu nanti lihat anak-anaknya bisa didukung oleh Gojek begitu. Wah, menarik. Jadi sahabat literasi kita lihat banyak sekali hal-hal yang bisa kita gali, kita dapat memperkaya kita, terutama soal sumber-sumber beasiswa begitu. Kali ini ya barangkali sahabat literasi di daerah menjadi mitra Gojek ya bisa dicari tahu begitu. Nah Kak Dian, apakah ini akan dibuka setiap tahun Kak Dian? Harapan kami seperti itu, Bung. Oke. Harapan kami seperti itu. Iya. Berarti kalau dari Jadi sekian ribu yang mendaftar diterima 10 atau tahun ini 14, berarti seleksinya ketat sekali ya. Sebenarnya sahabat literasi bukan memberikan rasa takut harusnya 14 yang diterima itu begitu ketat, bukan, tapi sebenarnya menunjukkan bahwa ini dikerjakan dengan sungguh-sungguh, nggak main-main gitu. Karena tadi Kak Dian sudah bilang bahwa Gojek juga ingin memastikan dua hal. Pertama, yang penerima beasiswa atau award ini pasti selesai. Yang kedua, dia bisa relate dengan apa yang menjadi kebutuhan pasar saat ini gitu ya. Begitu Kak Dian ya? Iya. Benar sekali Bung Raja. Wow. Dan satu lagi yang membuat selektif itu adalah tes masuknya sendiri. Nah itu benar-benar itu ada di tangan para calon beasiswa. Karena mereka itu harus menjalani ujian masuk politeknik kan. Nah itu bolanya ada di mereka gitu. Ya, artinya mereka harus mempersiapkan diri dengan baik ya. Benar. Nah Kak Dian ini kira-kira nih, boleh dong kasih pesan Kak Dian kepada sahabat literasi yang mungkin ingin meniru langkahnya Kak Dian, bisa bersekolah ke luar negeri dengan, saya percaya memang ya ada ini teman-teman ya sahabat literasi, ada biaya juga. Biaya itu ya katakanlah tadi kan kita harus transkrip nilai, kita juga harus ikut tes TOEFL atau IELTS begitu kan, ada juga tes yang lainnya begitu. Memang itu angka yang akan dikeluarkan, tapi dibandingkan dengan kita membiayai sendiri itu pasti jauh lebih kecil kalau kita dapat beasiswa. Nah, apa nih tipsnya atau pesan-pesan dari kalian kepada sahabat literasi supaya semangat sekolah ini bukan sekedar euforia, tapi bisa diwujudkan, mimpi tinggi didaratkan dan kemudian bisa optimal. Mau Kak Dian, apa pesan-pesannya? Ya. Jadi sahabat literasi jangan melihat bahwa usaha yang dilakukan itu hanya sekedar untuk mendapatkan beasiswa. Tapi coba lihat bahwa ini adalah investasi kepada diri sendiri gitu. Apapun yang kamu lakukan untuk menambah ilmu, baik dalam perjalanan mau melamar beasiswa ataupun memang maaf kalau misalnya nanti belum berjodoh dengan beasiswa, itu pasti akan lebih kaya kalau misalnya sudah ada usaha yang dilakukan. Nah, ini yang aku mau sharing. Jadi teman-teman sahabat literasi, jangan lupa banyak baca. Banyak baca karena dengan banyak baca, kita pada saat kita menulis, kita juga bisa lebih mudah. Nah, ini sebanyak kelemahan orang Indonesia itu adalah kita lemah dalam menulis. Sedangkan pada saat nanti, kalau memang mau berkuliah, khususnya di negara-negara barat ya, itu akan dituntut banyak menulis. Nggak usah di negara barat ya, di Indonesia juga pasti akan dituntut untuk banyak menulis. Kemudian dengan banyak membaca dan banyak menulis, kita juga jadi terbiasa untuk mengungkapkan ide dan pendapat kita. Nah, ini yang juga harus dipelajari, bagaimana cara mengungkapkan ide dan pendapat secara runut, secara lugas, dan juga yang terakhir adalah memberanikan untuk menyampaikan di depan umum. Gitu. Jadi semua itu penting dan ini merupakan sesuatu yang bisa dipupuk dari sekarang. Kalau misalnya udah rencana mau melamar beasiswa 2 atau 3 tahun lagi, aku mendorong, ayo sahabat literasi mulai melakukan hal-hal tersebut. Cakep. Jadi perlu persiapan, begitu ya. Nah, menarik. Di dalam podcast ini juga kita membahas tentang beberapa bedah buku. Salah satunya adalah Menulis Itu Mudah yang pernah saya tulis tahun 2018 lalu. Itu memang saya ungkapkan satu fakta bahwa orang Indonesia, mohon maaf ya, sahabat literasi ya, bukan mengecilkan, tapi ini fakta yang terjadi di lapangan.
orang Indonesia boro-boro menulis, membaca aja kita malas. Nah itu yang kita perlu harus bongkar begitu. Kita harus perbaiki karena ini menjadi satu tantangan kita ke depan. Jadi terima kasih sekali Kak Dian untuk penyampaiannya. Ini menjadi berkat bagi teman-teman semua bagi sahabat literasi. Nah sahabat literasi yang ingin bertanya silakan nanti ketik pertanyaan Anda, kirim ke nomor atau medsos yang ada di layar ini, kami akan segera merespon. Kalau nanti perlu tanya ke Kak Dian, kami akan juga bisa melanjutkan ke beliau. Sekali lagi terima kasih Kak Dian untuk waktunya di tengah-tengah Terima kasih banyak Bung Raja. Ya, hari Senang libur sekali, ini. suatu kehormatan. Siap, tengah hari libur ini bisa memberikan pengalaman hidup kepada sahabat literasi. Sahabat literasi, terima kasih sekali lagi saya sampaikan.